Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, gimana? Sudah lihat hasil sementara dari quick count atau hasil hitung cepat pemilu 2024 ini? Ya, dari berbagai lembaga survei seperti Litbang Kompas, kemudian ada Indikator Politik Indonesia, kemudian ada Lembaga Survei Indonesia atau LSI, ada Poltreking, CSIS, ya, termasuk kawalpemilu.org. Mereka mengadakan mengawal hasil suara atau hasil pemilu pada tanggal 14 Februari kemarin ya. Nah, datanya memang belum masuk semua ya. Dan itu semua juga bukan merupakan official atau resmi ya, yang bisa dikatakan resmi sebagai suara pemilu dari tahun 2024 ini. Kenapa? Karena resminya memang dirilis oleh KPU yang akan dihitung secara berjenjang gitu ya. Meskipun KPU sendiri itu memiliki websitenya sendiri ya tentang rekapitulasi yang secara online ya, tapi nanti yang akan sah dihitung adalah hitungan rekap berjenjang katanya ya. Jadi dari semua lembaga survei maupun KPU sendiri dan kawalpemilu.org itu menampilkan bahwa pasangan urut 02 yaitu Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran itu masih mengungguli perolehan ya sementara ya. Nah, memang data yang masuk itu belum 100% ya, ada yang masih 44% sampai sekarang ya, tadi saya coba cek ya, ada yang sudah sekitar 50% ya, tapi perolehan sementaranya ya Prabowo menempati urutan tertinggi gitu ya dari ketiga pasangan calon presiden ya. Oke, saya sambil makan ya, lapar. Sementara pasangan-pasangan yang lain jaraknya cukup jauh ya. Kalau misalnya kayak gitu bisa dikatakan bahwa pasangan 02 Prabowo Gibran yang diusung partai pengusungnya adalah Gerindra itu bisa dikatakan menang telak ya kalau berdasarkan hasil quick count atau hasil hitung cepat. Nah, yang membuat kaget itu adalah Ganjar Pranowo atau pasangan nomor urut 03 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh partai PDI Perjuangan. Partai tersebut yang mengusung Joko Widodo 2 kali berturut-turut memenangkan kontestasi pemilu presiden ya, itu pada tahun 2024 ini, pemilu kali ini tergerus suaranya untuk pemilihan presiden ya, sangat-sangat jauh gitu ya. Dan itu sangat membuat kaget karena dua periode berturut-turut partai tersebut menang gitu ya. Tapi untuk kali ini ternyata mungkin nasib berkata lain bahwa mungkin bukan dari PDIP lagi untuk presiden kali ini. Tapi walaupun 03 itu kalah dalam Pilpres, tapi suara terbanyak untuk partai itu masih dimenangkan oleh PDIP Perjuangan gitu ya. PDIP Perjuangan memimpin untuk perolehan suara partai gitu. Jadi kemungkinan besar ya orang-orang yang akan duduk di atau mendapatkan kursi di DPR itu ya dari orang-orang PDIP gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Ganjar Pranowo dengan kekuatan dari partai politik atau partai pengusungnya itu PDIP Perjuangan yang memiliki sejarah 2 kali menang dalam 2 kali periode pemilihan presiden, kali ini itu bisa tergerus suaranya untuk pemilihan presiden. Apakah salah Jokowi? Ganjar Pranowo atau bagaimana? Dari berbagai opini yang muncul di publik mengatakan begini Bang. Pertama, ada pengaruh sentimen negatif ya, pengaruh sentimen negatif dari
eh, cara Ketua Umum Partai PDIP Perjuangan memperlakukan Presiden Joko Widodo pada beberapa waktu yang lalu ya, yang mengatakan bahwa kurang lebih narasinya begini dalam Munas PDIP. Megawati pernah mengatakan di umum bahwa Jokowi ini kalau tidak ada PDIP itu kasihan deh gitu ya, dan itu seperti menjadi bahan lelucon bagi yang menonton gitu ya, bagi yang menonton terutama seluruh kader PDIP Perjuangan. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya memang pada waktu itu Presiden Joko Widodo itu masih menjadi kader partai dari PDIP Perjuangan, tapi pernyataan-pernyataan seperti itu seharusnya tidak perlu dimunculkan di publik atau diungkapkan secara langsung gitu ya, bahwa memang tanpa PDIP Perjuangan mungkin Joko Widodo tidak menjadi presiden gitu. Tapi setelah melihat kenyataannya sekarang gitu, bahwa ternyata kebalikannya ya, bisa dikatakan tanpa Jokowi PDIP Perjuangan itu tidak memperoleh suara untuk pemilihan presiden gitu ya. Ini artinya bahwa Jokowi mungkin melakukan perlawanan ya terhadap partai pengusungnya terdahulu atas apa ya, sikap yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai PDIP Perjuangan gitu. Nah, itu menjadi salah satu faktor ya, kemungkinan menjadi salah satu faktor. Kalau saja seandainya waktu itu ungkapan-ungkapan tersebut itu tidak dimunculkan di publik oleh Ketua Umum sendiri, gitu ya, kemungkinan besar nggak seburuk sekarang ya, di mana suara untuk Ganjar Pranowo itu tergerus hebat gitu ya. Bahkan di kandang banteng sendiri yang dikatakan kandang banteng adalah seperti Jawa Tengah ya dan Bali, perolehan suara untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu kalah gitu ya, kalah telak. Nah, ini menjadi salah satu indikasi bahwa Jokowi memainkan peranan penting gitu ya, peranan sentral gitu ya, untuk ya bisa dikatakan cawe-cawe dalam urusan pilpres ini untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ya itu ya. Lalu Presiden Joko Widodo turut serta menyumbang kemenangan dari pasangan calon Prabowo Gibran. Ya ini tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa dipungkiri dengan kemarin ada pernyataan Presiden bahwa Presiden dan pejabat negara itu boleh berkampanye. Memang dalam aturan undang-undangnya ada gitu ya, bahwa presiden boleh ikut berkampanye. Tapi secara etis kan itu sebenarnya sebaiknya jangan diucapkan juga gitu ya. Tapi bagaimanapun juga itu sudah terlanjur terjadi, dan hasilnya sekarang kita lihat bahwa berdasarkan hasil quick count, Prabowo Gibran itu menempati urutan pertama ya dari hasil hitung cepat itu. Tapi ini tidak bisa dideklar sebagai kemenangan resmi ya, karena bagaimanapun juga kita harus menunggu hasil keputusan dari KPU, perhitungan KPU yang dilakukan berjenjang gitu ya, dan itu nanti yang akan diputuskan ya, apakah nanti dalam prosesnya ada gugatan tentang kecurangan pemilu, yaitu nanti kita lihat saja nanti ya. Ya semoga saja pada akhirnya prosesnya itu berjalan lancar meskipun ada gugatan. Tidak dengan marah-marah ya, harus diselesaikan dengan ranah konstitusi gitu ya. Jadi semuanya sesuai dengan jalur hukum gitu. Dan akhirnya demokrasi seperti kata Romo Magnis ya, demokrasi itu sekarang adalah untuk yang kalah itu harus ikut menyumbangkan sistem demokrasi yang baik gitu ya. Artinya harus ikut bekerja sama membangun sebuah sistem negara berdasarkan demokrasi. Itulah demokrasi itu. Meskipun kalah dalam kontestasi politik, tapi bagaimanapun juga yang kalah itu harus ikut serta menyumbang untuk bekerja sama pada sebuah negara. Gitu ya. Itu sih harapan saya sih. Kalau misalnya memang nanti hasilnya sudah jelas dan semuanya tidak ada lagi
hal-hal yang dipermasalahkan, ya sudah jelas perhatian yang kalah dan menang itu harus bersatu kembali untuk menjalankan sistem demokrasi negara Indonesia kita. Itu ya, itu menurut opini saya. Kalau teman-teman ada opini sendiri, silahkan share di kolom komentar ya. Oke, thank you.